Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu utawi pengendikan atsaniyatu kang nomor loro an ba'dil hukama'i iku dan ceritakan saking setengah piro-piro ahli hikmah rahimahullahu ta'ala arba'atun utawi papat minal khisali kang tetep saking piro-piro tingkah iku hasanatun bagus wa huwa utawi hasanaman ma iku apa-apa ya ta'alaku kang gumantungan bihi kelawan ma apa almatu apa pengalem fil ajili ing dalam dunya wa thawabulan ganjaran fil akhirati ing dalam akhirat. Walakin lan tatapeni arba'atun utawi papat minha kang tetep saking papat mazkur iku ahsan iku luwih bagus. Siji al haya'u ahsanu iku luwih bagus. Siji al haya'u minar rijali hasanun walakinahu minan mar'ati ahsanu. Maknane al haya'u tawi wirang wa huwa utawi haya iku ingkibadun nafsi iku ingkibadun nafsi mengkerti ati min syai'in saking suwici-wici hadaran karena khawatir anil launi saking pamaitu fi ing dalam syai' minar rijali saking pira-pira wong lanang hasanun iku bagus. Walakinahu lan tetapeni haya minal mar'ati saking wong wadon iku ahsanu luwih bagus. Mane loro wat adlu utawi adil ai tawassutu tegese tengah-tengah bainal ifrati ing dalam antarane bangetaken wa tafriti lan pepeko min kulli ahadin kang tetep saking saben-saben wong suwiji hasanun iku bagus. Walakinahu lan tetapeni adil minal umaroi hale tetep saking wong kang padha duweni kekuasaan aidawil wilayati tegese pira-pira atau ya pira-pira wong kang anduweni kekuasaan ahsanu iku luwih bagus. Ahsanu iku luwih bagus. Wa taubatu lan utawi taubat ay rujuk tegese bali ila Allah taala maring Allah taala bihali uqdatil israri kelawan
ngudari to nguculi bundelan ngelanggengaken anil qalbi saking ati sumal qiyamu mongko kari-kari jumeneng bikuli hakin kelawan saben-saben hak lillahi ta'ala katu Allah ta'ala minasyaihi saking wong tua iku hasanatun bagus walakinnaha lan tetapeni taubah minasyabi saking wong kang nom saking wong nom ahsane iku luwih bagus iku ahsane luwih bagus wal judulan utawi lumong ai ifadatuma tegese awe faedahe apa-apa iku ifadatuma ai ifadatuma tegese awe faedah apa-apa yang bagi kang prayuga atau kang sayugja la li'audin ifadatuma tegese ai ifadatuma tegese awe faedah apa-apa yang bagi kang prayuga apa sima atau yang bagi kang sayugja apa sima lali iwadin ora krono ijolan jud atau lumomang minal aghniyai kang tetep saking wong kang sugih iku hasanun bagus walakinnahu lan tetapeni jud atau lumomang minal fuqara saking pira-pira kang padha fakir iku ahsanu luwih bagus. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyatu an ba'dil hukama rahimahullahu taala. Makalah yang kedua ini diceritakan oleh seorang ulama dari ahli hikmah. Dikatakan arba'atun minal khisali hasanatun, ada 4 perkara yang dinilai baik. Apa hasanah? Makanya kalau punya anak diberi nama Hasanah mun bine lagi kan mun lake Hasan, ada yang namanya Hasan, mun bine Hasanah, Nur Hasanah, Husni sama, Hasanah baik. Makanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah. Hasanah adalah ma yata'allaqu bihil madhu fil ajil wa thawabu fil ajil. Adalah sesuatu yang dengannya berhubungan suatu pujian di dunia dan mendapatkan pahala wathawabu fil ajil, mendapat pahala nanti di akhirat. Dipuji dan mendapat pahala. Itulah yang disebut dengan hasanah. Hal-hal terpuji dan mendapat pahala. Walakin arba'atun minha ahsan. Tetapi
empat perkara yang baik itu jika dilakukan seseorang yang tipenya ini umpama dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta sesuai dengan mi'yarus syar'i, standar syariat, itu dianggap baik. Tetapi jika dilakukan oleh seseorang yang tipenya seperti itu, maka justru lebih baik. Jadi empat hal yang sama ini, empat hal dilakukan oleh seseorang yang berbeda dengan hal yang sama dari empat hal itu, ada yang dianggap baik dan ada yang lebih baik. Yang pertama al-haya, malu. Malu adalah inkibadun nafsi min syai' hadaron anil laumi fi. Wa huwa, haya adalah inkibadun nafsi min syai' hadaron anil laumi fi. Pandai menahan hati diri seseorang itu, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tujuannya hadaron anil laum fihi, agar terhindar dan khawatir, dia takut mendapatkan celaan nantinya. Itu berarti adalah malu. Tidak melakukan hal itu karena khawatir mendapat celaan, terutama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan haya. Al-haya'u minar rijali hasanun. Malu yang melekat pada pribadi orang-orang laki, orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki, itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi malu yang dimiliki seorang perempuan itu justru lebih baik. Itu kalau ada orang laki-laki memiliki rasa malu yang tinggi, malu kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, punya sifat malu yang tinggi, itu justru laki-laki baik. Itu. Tetapi jika ada seorang perempuan memiliki sifat malu yang juga hebat, justru ini perempuan yang paling baik. Artinya apa? Yang paling harus memiliki sifat malu adalah seorang perempuan. Malu ini penting karena memang diakui dalam sebuah hadis, awwalu ma yurfa'u an hadhil ummah, bahwa kali pertama yang akan diangkat dari umat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah al-haya' wal amanah, rasa malu dan dipercaya. Sebagai orang yang dipercaya kadang-kadang dicabut sifat bisa dipercayanya, itulah amanahnya. Demikian pula malu. Ini yang akan kali pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
malu itu penting. Dalam hal yang lain disebutkan al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu bagian dari iman. Malu, harus punya malu. Malu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Malu kalau jadi orang tidak belajar di pondok pesantren. Tetapi kadang-kadang justru sebaliknya. Ada orang malu kalau mondok dianggap kampungan. Dianggap anak desa. Padahal justru yang paling mulia adalah santri yang mondok di pondok pesantren. Dianggap kampungan. Itu sangat salah. Justru kalau ada seseorang yang mau mondok di pondok pesantren, itulah tanda-tanda orang baik. Betapa banyak sekarang orang mempoles dirinya dengan mengenakan pakaian-pakaian yang dipakai oleh santri. Justru ingin mendapatkan legitimit dia adalah orang baik. Supaya dianggap orang baik, dia pakai baju koko, pakai kopiah putih, sarung hijau, pakai pacak, pakai sorban, supaya mendapatkan legitimit dia adalah seorang santri yang baik. Itu laki-laki. Tidak kalah dari itu banyak seorang perempuan yang tidak baik. Orang-orang yang dulunya memiliki perangai dan akhlak yang kurang baik karena dia hanya ingin mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, justru berpakaian-pakaian yang mirip dengan santri. Dia ingin dapat seseorang yang baik, maka berpakaian seperti santri. Dulunya enggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Tapi alhamdulillah dia mau berpakaian seperti itu, sudah kita acungi jempol bahwa dia sudah mau berpakaian yang ada hijabnya itu. Tak ubahnya sebuah makanan yang dijual di emper-emper atau ditaruh di depan pasar. Makanan yang tak tertutup dan yang tertutup itu beda. Satu contoh, jajan pukis yang biasanya tidak ada tutup, di dasar begitu saja dengan nogosari, itu justru lebih terpelihara, lebih aman dikonsumsi daripada pukis itu. Karena dihinggapi lalat, dihinggapi nyamuk. Kadang-kadang setiap orang yang melihatnya dipegang, padahal sebelumnya pegang itu dan ini, kotoran dan hal yang juga tidak karuan, megang jajan itu, setelah nggak jadi ditaruh di tempat itu pula. Tapi kalau jajan seperti nogosari, tahu nogosari? Nah, kesari yang remote itu justru terbungkus rapi oleh daun yang bagus. Dia aman, ia aman dikonsumsi karena tidak terjamah dan tidak tersentuh oleh penyakit atau virus-virus atau juga kotoran-kotoran, bakteri-bakteri, karena tertutup. Makanya kalau ingin
calon pendamping hidup, carilah yang berhijab, yang bertutup dari atas sampai ke bawah. Itu kalau sudah terbuka itu biasanya sudah terjamah lalat, terjamah apalagi nyamuk, bisa-bisa ular. Na'udzubillahi min. Di era sekarang ini, bagi perempuan-perempuan yang mau mendapatkan penilaian baik terkait dengan suasana politik yang semakin memanas, dulu ketika jauh dari tahun-tahun politik dia tak berkerudung apalagi berhijab. Tapi supaya diaku sebagai orang baik dan ingin mendapat simpati dari para kiai, sekarang mulai berhijab. Alhamdulillah. Semoga terus sadar berhijab. Amin Allahumma. Yang khawatir kalau sudah menang kemudian dilepas, wah ini bahaya. Tentu lah, malu membuka aurat, malu memamerkan aurat, ini adalah dari laki-laki baik. Kalau dari perempuan justru lebih baik. Tentu wal adlu ay tawassutu bainal ifrati wat tafrid min kulli ahadin hasan. Berlaku adil dari setiap seseorang itu hasanun baik. Walakinnahu minal umara. Tapi adil, perilaku adil yang ditampakkan dan diwujudkan serta dilakukan oleh seorang memiliki kebijakan dan kekuasaan alias pemerintah, ahsanu justru lebih baik. Tapi harus terbiasa adil. I'dilu, berlaku adil. Karena adil itu aqrabu, lebih dekat pada ketakwaan. Berikutnya adalah taubatu taubat. Minasyaikhi, dari orang yang sudah tua. Syaikh, ada yang mengatakan syaikh itu adalah orang yang sudah berumur 40 ke atas usianya. Syaikh itu bisa juga digelar oleh seseorang yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Hadratus Syekh. Syekh Abdul Rashid. Muda tapi memiliki keilmuan yang tinggi. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi Asy-Syaikh Al-Imam, luar biasa. Padahal beliau muda. Tapi karena kealimannya yang luar biasa, dipanggil seorang syekh. Tapi bagi santri semua dipanggil syekh. Syekh, di mana syekh? Semuanya dipanggil syekh. Itu sudah jadi panggilan akrab seorang santri. Tapi yang dimaksud di sini adalah syekh, yang dimaksud di sini orang yang tua sudah. Bertaubat bagi orang yang sudah tua itu hasanatun baik. Walakinnaha minasyabi, tapi rajin taubat yang dilakukan dari syabi, anak-anak muda itu ahsan, justru lebih baik. Masih muda tapi sudah pandai
dirinya menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, serta rajin bertaubat. Kalau dilakukan oleh seorang pemuda justru lebih baik. Wal jud minal aghniya hasanun. Dermawan bagi orang-orang yang berharta, memiliki kekayaan, orang yang banyak duitnya, itu hasanun baik. Walakinnahu minal fuqara ahsan. Tapi bagi orang yang kekurangan tapi masih rajin bersedekah, rajin berderma, menjadi orang dermawan, itu justru lebih baik. Artinya apa? Agar kita menjadi orang yang mendapat peringkat yang paling baik adalah bersedekah dan menjadi seorang dermawan, tidak harus menunggu jadi kaya. Berapapun yang kita miliki, asal ikhlas dan tepat sasaran, itu sudah dianggap seseorang yang dermawan. Dan peringkatnya jika bagi kita yang pas-pasan tapi rajin sedekah, justru menjadi peringkat yang lebih the best. Itu kalau orang kaya bersedekah itu biasa, menjadi orang yang dermawan itu biasa. Tapi bagi orang yang kekurangan, itu justru lebih baik. Sama halnya dengan taubat. Kalau orang sudah tua umur 70 tahun, 60 tahun taubat itu biasa. Dan baik memang, tapi biasa. Karena dia sudah sebentar lagi tutup usia dan akan masuk ke liang kubur. Tapi bagi orang yang masih muda, tapi rajin taat, rajin taubat, rajin istighfar kepada Allah, rajin baca Al-Quran, justru ini lebih baik. Lah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang paling baik dalam beramal, menjadi orang yang paling hebat, serta menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا
وصي أجسادنا ونور قلوبنا وارفع مالك بعلومنا ببركات الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل